Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, momentum perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru harus diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah mempersiapkan berbagai langkah dan aturan diantaranya mengenai pergerakan orang, kemudian lokasi wisata, pertokoan, dan lainnya. Langkah itu tetap diperkuat dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan atau prokes, kemudian 3T, tracing, tracking, dan treatment. Lalu seperti apa prediksi yang akan terjadi pada libur Nataru mendatang? Apa antisipasi agar pergerakan masyarakat bisa tetap terkendali? Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini dengan tema antisipasi mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun untuk mencegah lonjakan kasus bersama Wakil Ketua Umum DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Edi Sunyoto, dan Pak Humaydi Piarto, Kasubdit Tracing Satgas Nasional COVID-19. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi juga untuk Pak Humaydi. Pak Kusmadi ya. Selamat pagi. Baik, oke. Terima kasih. Saya ke Pak Kusmadi dulu ya. Kira-kira apa sih Pak aturan yang tengah disiapkan Satgas yang nanti kemudian bisa dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan melonjaknya COVID kalau memang dikaitkan dengan libur Nataru, Pak Kusmadi? Jadi pada prinsipnya adalah tetap tidak berubah setiap rencana peraturan itu secara garis besar. Yang pertama adalah 3M, berikutnya 3T, berikutnya adalah vaksinasi. Itu prinsipnya itu. Bahwasannya nanti berkembang apa yang terjadi, kita belum bisa memprediksi dari sekarang. Tapi paling tidak yang menjadi perkiraan kita adalah masih ada virus Delta yang sedang mutasi di beberapa belahan dunia dan sekarang sudah sampai di Singapura. Tentu itu menjadi kewaspadaan kita. Apakah itu akan masuk ke Indonesia? Kita sedang meneliti terus terhadap kondisi tersebut. Setiap orang yang positif kita lakukan pemeriksaan lebih mendetail itu. Oke. Jadi sekarang semakin ditingkatkan dong Pak 3T-nya Pak Kusmedi. Iya, itu yang selalu kita sampaikan. Jadi makin rendah leveling daripada sebuah daerah itu 3T-nya harus lebih waspada lagi dan lebih ketat tentunya terhadap 3M dan 3T tersebut. Iya. Bagaimana dengan meningkatkan disiplin masyarakat menggunakan protokol kesehatan? Dalam protokol kesehatan menggunakan masker misalnya, karena itu salah satu yang tetap harus dipertahankan sebagai bagian dari hidup keseharian. Ya, itu 3M ya, artinya bagaimana masyarakat harus siap hidup dengan COVID ke depan seperti itu. Semua negara melakukan hal tersebut. Ada yang sudah cukup berhasil, ada yang ketika dilonggarkan meningkat lagi, ketika dilonggarkan meningkat lagi. Negara-negara yang patuh saja seperti Singapura ini sudah hampir 1 bulan mereka tidak bisa menurunkan angka tersebut. Ya, baik. Saya ke Pak Edi sekarang. Pak Edi, bagaimana Asosiasi Travel ya, Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia merespon kebijakan terbaru dalam penanggulangan COVID, Pak Edi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Elsinta di seluruh Indonesia, selamat pagi juga Bapak dari Satgas. Kami dari Asosiasi
Biro Perjalanan Wisata Seluruh Indonesia yang biasa disingkat dengan ASITA. Anggota-anggota kami yang bergerak sampai saat ini sebetulnya sudah sangat siap dengan segala aturan-aturan, kemudian juga prosedur-prosedur yang harus disiapkan di dalam rangka mengantisipasi pergerakan-pergerakan yang diperkirakan akan meningkat dengan drastis pada saat Nataru nanti. Jadi dalam hal ini prinsipnya anggota-anggota ASITA di seluruh Indonesia selalu mengikuti perkembangan apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan, apa yang telah disiapkan oleh Satgas Konflik. Jadi kami selalu mengikuti itu semua. Karena apa? Karena kami juga tidak bisa artinya melakukan pergerakan perjalanan wisata itu tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu contoh barangkali untuk mengantisipasi persiapan-persiapan itu semua, anggota-anggota ASITA di seluruh Indonesia telah siap dengan apa yang diharuskan dilakukan di dalam rangka menyambut pergerakan wisatawan. Contoh, Biro Perjalanan Wisata juga telah memiliki sertifikasi CHSE. Kemudian komponen-komponen yang mendukung paket-paket yang kami kemas seperti hotel juga telah dilengkapi dengan sertifikasi CHSE. Restoran-restoran, rumah makan juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi CHSE. Pramu wisata semua rata-rata juga sudah divaksin. Dan pelaku pariwisata pada hakikatnya telah hampir 100% 2 kali vaksin. Jadi persiapan untuk itu telah kami siapkan karena kami juga nggak mau kecolongan. Sebab kalau di dalam pergerakan-pergerakan nanti itu terjadi sesuatu, katakanlah ada peningkatan COVID atau muncul kasus baru, akibatnya juga sangat fatal untuk kami. Untuk bangkit kembali juga sangat sulit. Jadi apa yang dilakukan, ditugaskan, diinstruksikan oleh Satgas itu akan selalu kami ikuti seiring sejalan bersinergi dengan apa yang akan kami lakukan dalam rangka menyambut Nataru. Oke, baik. Nah, sebetulnya Pak Kusmedi ya, seperti apa sih prediksi yang akan terjadi pada libur Nataru mendatang, Pak? Mengenai mobilitas masyarakat, apakah memang masih akan tinggi meskipun cuti bersama juga sudah ditiadakan ya? Ya, betul tadi yang disebut Pak Edi bahwa kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita memang harus bersama-sama. Artinya pemerintah dalam hal ini semua jajaran termasuk Satgas di dalamnya dan unsur terpenting adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau sadar terhadap hal itu semua, akhirnya yang terpuruk mereka sendiri. Kalau kita melihat kasus misalnya seperti Bali katakanlah, kemarin pada waktu belum dibuka mereka betul-betul terpuruk karena mereka sangat tergantung dengan pariwisata. Kalau mereka tidak mau patuh dengan protokol yang sudah kita buat, protokol itu dibuat sedemikian rupa ketatnya untuk dipatuhi. Tapi ketika kepatuhan ini tidak terjadi, maka terjadilah kondisi seperti pada waktu PON. Ya, di PON itu protokolnya ketat sekali, tetapi ketika ada satu protokol yang mereka lalai, abai terhadap itu, terjadilah perbakan itu. Walaupun akhirnya tetap bisa kita atasi dengan cepat terhadap kondisi-kondisi tersebut. Nah, itu sebagai satu contoh. Jadi kalau masyarakat tidak mau berpartisipasi terhadap itu, ya pemerintah tidak bisa, walaupun pemerintah sudah bergerak sedemikian kuat, tetapi masyarakatnya masih tetap itu, nah itu yang ditakutkan. Nah, kalau kita lihat kondisi pada level di tingkat rendah, tingkat 1 atau 2, itu euforia muncul. Euforia itu sangat berbahaya sekali. Jadi mereka sangat ingin untuk
pergi, tidak memperhitungkan apabila dia nanti sakit seperti apa keluarganya dan sebagainya. Itu harusnya menjadi sebuah pemikiran yang dewasa terhadap itu. Kemudian yang kedua, bahwa pada bulan Desember itu kemungkinan daya tahan tubuh masyarakat itu bisa menurun karena vaksin yang diberikan mungkin sudah 6 bulan yang lalu, sehingga pada waktu itu pasti daya tahan tubuhnya lebih turun, walaupun tubuhnya sudah pernah mengenal tentang virus COVID itu sendiri. Maka perlu dikuatkan dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup, menjaga protokol dengan 3M yang betul-betul patuh terhadap itu semua. Jadi itu yang harus dilakukan. Demikian juga harapan kita ya, bagaimana masjid-masjid yang punya toa bisa ikut membantu menyiarkan ke kampung-kampung untuk waspada terhadap COVID, loudspeaker yang ada di mal-mal ataupun di tempat pariwisata tetap mengingatkan kondisi-kondisi tersebut agar tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker dengan baik, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita himbau terus, tidak selesai-selesai, tidak berhenti-berhenti, baik itu di televisi ataupun di radio, di medsos, semua bergerak bersama untuk selalu mengingatkan. Demikian juga yang dilakukan oleh negara-negara lain umumnya juga seperti itu. Ya, baik. Pak Kusmedi dan Pak Edi, sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak. Nanti kita juga buka line telepon untuk pendengar yang ingin berinteraksi langsung di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dia. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Baik pendengar, saatnya kami buka line telepon untuk Anda di 0215869.000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih membahas mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah terkait dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, ya, pengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus. Kami masih bahas bersama Dr. Kusmedi Priharto SPOT, MKes, Kasubdit Tracing Satgas COVID-19. Kemudian Wakil Ketua Umum DPP ASITA, ya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Pak Edi Sunyoto. Silakan kami buka line telepon di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Edi, apa yang akan dilakukan oleh Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, ya, terkait dengan sama-sama yang mempunyai tanggung jawab untuk mencegah penyebaran COVID-19 ketika wisatawan juga semakin banyak, karena sekarang kemudahan sudah diberikan pemerintah, diantaranya soal kebijakan PCR juga yang tadinya sangat diberatkan karena harganya tinggi, sekarang sudah diturunkan, Pak Edi. Ya, Pak Edi, suaranya tidak keluar, Pak Edi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada prinsipnya kami, para pelaku pariwisata, sudah siap untuk menerima kunjungan wisata atau peningkatan
arus kunjungan wisata pada saat Natal dan Tahun Baru nanti. Iya. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kusmedi tadi, kami dari pelaku pariwisata juga harus taat mengikuti prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kami juga tidak mau arus kedatangan yang begitu meningkat bisa menimbulkan sesuatu yang berakibat fatal terhadap perjalanan wisata itu dan pergerakan pariwisata itu sendiri. Salah satu contoh barangkali, tadi pagi saya baru saja melihat di running text televisi bahwa Belanda sekarang mengharuskan warganya untuk memakai masker lagi. Setelah dalam beberapa hari dibuka, mereka bebas tanpa masker, sekarang diinstruksikan untuk pakai masker lagi. Hal yang seperti ini kami juga agak ingin terjadi nanti. Kalau pada saat kedatangan Nataru wisatawan meludak, tiba-tiba terjadi sesuatu, instruksi Satgas terus pelaku perjalanan wisata harus begini, kan begitu lagi akibatnya. Jadi kami di dalam melakukan kegiatan nanti, kami pasti akan seiring sejalan dengan apa yang diinstruksikan, yang diatur oleh pemerintah dalam hari ini Satgas COVID-19. Kami harus mengikuti itu, tidak boleh tidak. Iya. Seberat apapun akan kami lakukan itu. Iya. Jadi paling tidak 3M tadi ya Pak Edi ya, yang harus selalu paling tidak. Oke. Dan itu kami pelaku pariwisata khususnya di Bali ya kawan-kawan sudah siap betul untuk itu. Seperti saya sampaikan tadi, hampir semua komponen sudah memiliki sertifikat CHSE. Ya. Nah, Pak Kusmedi, bagaimana memastikan agar para pelaku wisatawan ya, pengawasan, lebih kepada pengawasan khususnya di tempat-tempat wisatanya nih Pak Kusmedi? Ya, istilah bercandanya, kalau kita sudah berani menegur orang yang biasa menaruh maskernya di dagu untuk diingatkan ditaruh di hidung dan mulut, nah itu sudah menjadi sebuah kebijakan yang hebat. Artinya masyarakat berani menegur temannya bahwa kamu kalau di dekat saya mesti pakai masker, sama. Begitu juga teman-teman di Bali misalnya para wisata, ada guide para wisata, ada misalnya restoran, ada hotel, ketika melihat ada orang yang tidak menggunakan masker dengan baik, tegur mereka untuk menggunakan masker dengan baik. Karena sesuatu yang kecil itu akhirnya akan menularkan. Kita harus ingat sejarah COVID masuk di Indonesia. Sejarah masuk COVID di Indonesia itu bukan COVID itu dibawa oleh orang Indonesia, tetapi orang asing yang membawa COVID itu ke Indonesia, kemudian menular kepada orang, satu orang ke satu orang lagi, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi dari hal yang kecil dia menyebar ke seluruh Indonesia sampai membuat kita terpontang-panting menghadapi itu semuanya. Jadi itu harus diingatkan selalu bahwa sejarah itu seperti itu. Artinya ada satu pun COVID masih tertinggal di Indonesia, kemungkinan untuk menyebar itu masih sangat luas. Ya, saya bacakan beberapa tanggapan pendengar Pak Kusmedi ya. Ada Pak Indra di Jakarta yang berharap agar semua masyarakat jangan sampai lengah karena informasi di negara-negara lain justru COVID-nya meningkat dan Satgas harus segera terus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak lengah lagi, tidak kendor lagi dalam penerapan protokol kesehatan. Nah, soal lengah dan mulai kendor protokol kesehatan, apakah Satgas juga sudah melihat hal itu sebuah kenyataan, Pak Kus? Ya, tadi yang saya sampaikan, euforia di leveling di bawah itu sangat tinggi sekali. Maka kembali lagi, sebenarnya kita itu diingatkan ya oleh Tuhan bahwa kita punya budaya gotong royong. Nah, gotong royong itu hampir hilang. Nah, ketika COVID ini diingatkan bahwa COVID ini hanya bisa diselesaikan dengan gotong royong. Tidak bisa semuanya yang diserahkan kepada pemerintah, tidak bisa juga semuanya yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi kita saling bergandengan untuk bisa mengatasi itu bersama-sama.
Itu sebuah filosofi yang menurut saya harus kita pelajari betul-betul, bahwa itulah budaya yang hebat dari bangsa kita. Ya. Nah, tentu yang paling yang merespon adalah kalau bicara soal wisata, karena berkaitan dengan Nataru, di tempat-tempat wisata favorit, perjalanan favorit ya, Bali dan lain sebagainya, destinasi wisata. Apa yang dilakukan dengan tempat-tempat wisata tadi, Pak? Selain memang mempersiapkan dari perjalanannya ya, dari sisi perjalanannya agar aman penyebaran COVID, tetapi juga memastikan di lokasi wisatanya, Pak Edi. Pak Edi, halo. Suaranya tidak keluar, Pak Edi. Ya. Begini, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Kusmedi tadi, kami sepakat bahwa ini bukan pekerjaan Satgas saja dan bukan pekerjaan Asita saja ini. Masyarakat harus menyadari betul bahwa karena COVID-19 ini kita mengalami sesuatu yang di luar dugaan kita. Di mana kehidupan kita berubah drastis dari ada menjadi tidak ada, dari senang menjadi tidak senang, dari bahagia menjadi tidak bahagia. Dan mudah-mudahan masyarakat semua juga sadar bahwa dengan dilonggarkannya aturan-aturan dari pemerintah dan dengan adanya penurunan kasus-kasus COVID, sehingga kita diajak untuk kembali berusaha seperti semula, menyadari semua bahwa ini kesempatan kita yang bagus. Jadi sesudah kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan sekian lama, ini kesempatan kita untuk kita taat kepada aturan-aturan yang diinginkan. Jadi saya kira tepat sekali, harus dilakukan sama-sama. Alhamdulillah kalau masyarakat sadar semua, kita mudah melaksanakan itu, insya Allah. Cucunya ikut ya Pak Edi ya. Ini nggak bisa lepas ini. Oke. Mau jadi soalnya General Manager Travel Bureau. Oke, baik. Ya, saya sapa pendengar dulu, ada Pak Soga di Medan, Sumatera Utara. Pak Soga, silakan Pak Soga. Ya, selamat pagi semua ya Pak. Ya, pagi Pak Soga, silakan. Ya, terima kasih kesempatan ini ya Pak. Jadi masalah para wisata dan liburan Natal dan Tahun Baru nanti, ya kita ikutilah protokol kesehatan. Jadi kalau saya lihat di posisi saya ini, orang nggak ada lagi memakai masker. Mungkin sudah merasa aman, tidak tahu ya Pak ya. Di Medan gimana Pak Soga? Lihat juga sudah mulai. Iya, begitulah keadaannya kan. Jadi karena kita lihat negara lain itu sudah bangkit kembali kan. Apakah itu gelombang ketiga kita belum tahu jelas itu. Seperti Rusia yang kita lihat kan. Jadi atau 46 negara lagi yang sudah kena apa ini gelombang ketiga. Nggak dijelaskan kan. Cuman yang kita minta kepada kita semua, marilah kita hargai diri kita ini supaya kita dihargai dan kita sembrono, karena suatu saat dia akan naik. Karena belum tidak ada yang menjamin kopi ini sudah berakhir, tidak ada. Ini suatu saat akan bisa muncul. Jadi marilah kita sama-sama jaga. Berdampingan aman ya dengan COVID ya Pak Soga. Ya, oke ya Pak. Selamat pagi ya Pak. Terima kasih Pak Soga, selamat pagi dari Medan, Sumatera Utara, jauh nih. Ya, Pak Kusmedi silakan, Anda bisa menanggapi Pak Kus. Iya, tadi yang seperti saya sampaikan, artinya pelonggaran ini sebenarnya tujuan pemerintah kan bagaimana supaya ekonomi kita bergerak. Artinya bukan pelonggaran ini dipakai untuk bersenang-senang, tidak, tetapi untuk bagaimana caranya masyarakat itu bisa menggerakkan ekonominya lagi. Kalau dia masih tetap harus dikarantina di rumah terus kan, walaupun ada sekarang digitalisasi, tetapi tetap tidak bebas dengan hal tersebut. Nah, ini juga menjadi pemikiran. Satu contoh misalnya, ada gedung bioskop yang sudah dibuka. Oke, saya perlu menonton. Oke, perhitungkan apakah memang gedung itu aman dengan kondisi yang semacam itu. Kalau gedung itu tidak aman, apa yang harus saya lakukan ketika saya masih mempunyai pemikiran untuk menonton?
Misalnya saya harus menggunakan masker double dengan baik, saya tangan tidak kemana-mana, saya tetap menaruh tangan saya di dada saya seperti itu. Kemudian kita berpikir lagi, aduh nanti kalau ada yang sakit di rumah saya ada orang tua, apakah saya tetap memaksa untuk nonton film di situ atau saya bisa menunda dulu untuk hal itu. Nah, itu pemikiran dewasa yang harus mulai kita sadarkan ke masyarakat. Bukan hanya sekedar kita itu ngomong pakai masker, bukan. Tetapi kita harus mendidik masyarakat itu untuk berpikir dengan terbuka apa yang akan menguntungkan dia dengan kegiatan dia itu, ataukah justru kegiatan itu akan merugikan. Kalau merugikan ya jangan diambil kondisi itu, ambillah kondisi-kondisi lain yang kira-kira tidak akan membahayakan dia dan keluarganya. Ini yang kita harus mulai membuat animasi-animasi atau membuat cerita-cerita, membuat reklame-reklame yang untuk mengingatkan masyarakat dengan cara pandang yang semacam itu. Iya, Pak Edi, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan yang akan dilakukan? Barangkali juga dipersiapkan dari sekarang, ya, di area publik, di lokasi wisata khususnya pada saat akhir tahun nanti, Pak Edi. Sejak sekarang, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu, itu khususnya di Bali, kawan-kawan sudah sangat siap untuk itu. Jadi contoh kecil barangkali, transportasi wisata, bus yang awalnya berkapasitas 45, itu hanya disediakan sebanyak 25 seat saja. Sejak awal sudah disiapkan seperti itu. Disinfektan disiapkan, bahkan sarung tangan pun disiapkan oleh kawan-kawan pengelola angkutan pariwisata. Kemudian restoran begitu ketat mereka. Destinasi wisata juga begitu ketat mereka. 2 minggu lalu saya coba mengunjungi salah satu destinasi wisata di Kintamani, itu mereka luar biasa ketatnya di situ. Masuk disinfektan dipakai, dicek suhunya lagi, sudah cek suhunya pakai aplikasi lagi. Jadi mereka ketat sekali sekarang. Karena apa? Kami pelaku pariwisata sadar, kami nggak boleh kebobolan kali ini, seperti yang sampaikan tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Kusmedi itu kami catat itu sangat penting itu. Arahan Pak Kusmedi itu sangat penting buat kami. Kami harus sejalan dengan Satgas ini. Jadi kami sebetulnya sudah sangat siap di Bali. Malah kami marah besar kalau ada orang yang nggak pakai masker. Sekarang kita ketemu di destinasi wisata, di airport, di tempat-tempat rumah makan. Kita suka marah sama mereka itu. Dan seperti Pak Kusmedi bilang, kita harus sampai hati untuk menegur kawan kita sendiri. Dan itu kami lakukan. Jadi juga untuk wisatawan-wisatawan, terutama wisatawan domestik, yang biasanya agak bandel kalau dikasih tahu, itu mudah-mudahan mereka juga sadar bahwa mereka melakukan perjalanan sehat, datang sehat, pulang juga harus sehat, sampai di rumah pun mereka juga harus sehat, asalkan mereka selalu mengikuti prosedur yang diterapkan oleh kawan-kawan semua. Saya kira begitu, Pak. Baik, kita sapa selanjutnya ada Pak Bambang di Bekasi. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Bambang terputus, saya lanjut komentar melalui WhatsApp. Ada Pak Heru, berharap agar pemerintah melalui Satgas harus memastikan tempat-tempat area publik, lokasi wisata dan yang lain harus ketat dalam protokol kesehatan, paling tidak 3M. Karena saat ini kita harus sudah bersiap hidup dengan berdampingan dengan COVID. Nah, silakan ditanggapi Pak Kusmedi. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya. Jadi begini, tidak mungkin Satgas itu akan bisa menyelesaikan semuanya di negara kita yang sangat luas dan beraneka ragam. Kami sudah dari Satgas, terutama di bidang saya tracking, kami sudah melatih sampai saat ini ada 2.000 lebih ya, hampir 2.500 lurah. Jadi kita gerakkan semua lurah sebagai unsur terdepan daripada pemerintah. Bersama RT, bersama RW, untuk mereka berkoordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas,
untuk menggerakkan masyarakat termasuk kader di wilayah-wilayahnya. Kita gerakkan semua mereka. Kita berikan pencerahan kepada mereka, kalau kamu ketemu COVID, apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu curiga COVID, apa yang harus kalian lakukan. Apa yang harus kalian lakukan di saat-saat orang sedang euforia. Apa yang harus dilakukan pada saat tidak ada kasus. Ini yang sering terjadi. Banyak beberapa daerah, beberapa kelurahan sudah tidak ada kasusnya. Nah, tetap tidak boleh euforia, tetap harus waspada. Justru kami sudah sampaikan di tingkat leveling terendah, kewaspadaan kita adalah paling maksimal. Ya. Karena biasanya di situ orang menjadi lengah tersebut terhadap hal tersebut. Nah, harapan kita, ini kita juga sedang merancang untuk memberikan pendidikan, pencerahan kepada kepala sekolah, kepada guru. Karena beberapa titik yang kembali merebak COVID itu banyak dimulai dari sekolah yang tatap muka. Kita sedang mengimbau kepada Kementerian Pendidikan, yuk kita bersama-sama mengingatkan mereka semua terhadap hal-hal yang semacam ini. Baik, kita sabar lagi Pak Bambang, tadi terputus ya. Pak Bambang silakan Pak Bambang. Pak Bambang terputus lagi ya. Oke, kita cukupkan. Baik. Ya, Pak Edi, Anda bisa merespon beberapa tanggapan pendengar tadi ya. Di antaranya soal di tempat wisata, memastikan agar protokol kesehatan di tempat wisata tetap dijalankan. Selain tadi tempat layanan publik ya. Iya, tadi telah saya sampaikan. Kalau di Bali, Pemda itu sudah sangat ketat melakukan semua itu. Jadi di tempat-tempat destinasi wisata juga sudah mendapat sertifikat CHSE mereka. Jadi ketat betul. Contoh kecil, kita sekarang kalau melihat kecak di Uluwatu itu begitu masuk sudah harus melakukan prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pengelola. Duduk pun harus berjarak 1 meter sekarang. Ketat sekali mereka di situ. Jadi kalau di Bali, insya Allah sudah siap kami, karena kami nggak mau terus juga menderita berlama-lama begitu. Jangan sampai ada satu kasus gara-gara kecerobohan kemudian nanti ditutup lagi ya Pak Edi ya. Menderita lagi. Pak, kenapa hanya Bali ya yang selalu disebutkan Pak? Apakah destinasi wisata lainnya tidak begitu ketat soal protokol kesehatannya atau kurang menjanjikan? Karena begini, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, Bali adalah merupakan fokus pariwisata di Indonesia. Dunia itu melihatnya kalau Indonesia, Bali. Jadi Bali ini bisa dikatakan sebagai anchor-nya pariwisata. Makanya selalu ada istilah yang namanya Bali and Beyond. Mereka datang ke Bali, dari Bali mereka menyebar kemana-mana. Sampai saat ini. Jadi patokannya Bali. Karena yang mendapatkan award di dunia pariwisata adalah Bali. The best island, the best spa in the world, the best ini, the best itu. Jadi patokannya di sini dulu. Katakanlah sebagai hub pariwisata lah. Masuk Bali, dari Bali mereka ke Labuan Bajo, mereka ke Raja Ampat, mereka ke Toraja, bisa ke Manado, bisa kemana-mana selain Jakarta. Jadi kalau kita bicara itu, base-nya mesti Bali. Sehingga semua orang berbicara Bali. Saya barusan juga melakukan komunikasi dengan kawan-kawan di Malaysia. Mereka mengatakan, when Bali is ready to welcome us. Bukan tanya Indonesia mereka. Berhubungan dengan Cina juga bilang, kita rindu datang ke Bali, tapi pemerintah saya belum memberikan izin untuk bepergian ke luar negeri sampai tahun 2022. India juga begitu, kami melakukan Zoom, India bilang kita rindu sudah ke Bali begitu. Jadi, ayolah, suka tidak suka, terima-terima, kita pakai patokan ini dulu lah. Sesudah itu mau dikembangkan kemana nanti, itu kawan-kawan kita melakukan semua. Dengan mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga. Begitu. Baik Pak Edi dan Pak Kusmedi, kita jeda lagi.
Setelah ini kita masih buka line telepon juga untuk pendengar di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami lanjutkan bersama Dr. Kusmedi Priharto, SPOT MKes, Kasubit Tracking Satgas COVID-19 dan Wakil Ketua Umum DPP Asita, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Edi Sunyoto. Kami masih buka line telepon untuk Anda di 0215869.000. Baik, Pak Kusmedi, beberapa wilayah kan sekarang sudah berstatus PPKM level 1, level 2 gitu ya. Nah, apakah masih ada sanksi bagi pengelola area publik, lokasi wisata, restoran, dan hotel yang kedapatan melanggar aturan dan tidak mengindahkan protokol kesehatan, Pak Kusmedi? Sih, tentunya sesuai dengan levelingnya ya. Artinya seperti level 2 itu kan boleh 75%. Nah, seperti itu tetap harus diwaspadai. Nah, kadang-kadang kita itu protokol sudah bagus, kemudian kita lengah. Nah, kemudian pada waktu pengawasan, nah ini kembali lagi. Jadi semua tetap harus berpartisipasi gitu ya. Untuk hal tersebut saya bahkan minta bantuan juga nih kepada Pak Endi, misalnya diharapkan teman-teman yang ada di entah itu restoran, entah daerah pariwisata, itu mereka mengadakan apel kalau pagi untuk mengingatkan itu semuanya. Biarlah kita susah dulu terhadap hal itu, tetapi paling tidak jangan sampai itu akhirnya menjadikan kita terpuruk kembali. Demikian juga kita mesti berani mengingatkan kepada teman-teman itu untuk para aparat desa di sana itu, kalau terjadi sesuatu, misalnya tiba-tiba ada pasien COVID di sebuah kampung atau desa dekat pariwisata itu, ya tutup dulu supaya mereka juga punya pelajaran bahwa kalau ada yang seperti ini dilakukan tindakan oleh pemerintah sehingga tidak akan meluas kemana-mana. Itu satu. Kemudian kalau terjadi ada turis misalnya datang ke Indonesia kemudian pulang, mereka ternyata kena COVID, maka suara itu akan sampai ke seluruh dunia terhadap itu, sehingga orang akhirnya tidak mau lagi ke Indonesia. Nah, untuk teman-teman penggiat medsos, kemudian televisi, kemudian radio-radio, itu saya juga mengharapkan ada advertising ya yang berhubungan menggambarkan Indonesia siap dengan kondisi-kondisi itu, apa yang dilakukan ketika orang itu datang ke Indonesia, itu sudah menjadi sebuah leaflet kita atau menjadi daya jual kita kepada masyarakat. Karena pasti itu yang akan dicari semua orang untuk datang ke Indonesia, itu apa yang harus mereka lakukan. Kalau saya betul-betul keinginan saya ke sana, karena cara berpikir mereka seperti tadi, apakah kalau saya pergi ke sana itu saya akan aman, tidak akan merugikan saya dan sebagainya. Itu inovasi yang harus semuanya kita buat agar kita bisa kembali lagi, tidak serta-merta terus kita itu bisa kembali mendapatkan ekonomi yang berubah, tetapi harus ada usaha buat kita untuk menarik hal-hal yang seperti itu, Pak. Iya, baik. Dari Pak Made di Denpasar, mohon agar tidak
ditakut-takuti lagi dengan gelombang 3 dan sebagainya. Tolong kuatkan saja protokol kesehatan supaya masyarakat bisa tetap disiplin dalam 3M, Pak Kusmedi. Ya, kami tidak pernah menakut-nakuti, tetapi kita mengingatkan bahwa itu tadi yang saya gambarkan kepada Bapak tadi, bahwa COVID itu tidak berasal dari Indonesia. Ketika dia masuk ke Indonesia, dibawa oleh orang. Dan ketika orang kita kena, dia merebak ke seluruh Indonesia dengan jumlah yang sebegitu banyaknya. Jadi kita tidak menakut-nakuti, tetapi itu kenyataan yang harus kita sadari, bahwa satu COVID pun dia akan bisa menyebar ke seluruh dunia, bahkan tidak hanya seluruh negara, apalagi seluruh desa. Iya, baik. Nah, Pak Edi, sekarang kan bahwa kasus aktif kan masih ada di Indonesia, Pak Edi. Ya, kasus aktif masih ada. Kemudian tentu yang terpenting adalah bagaimana melokalisir agar tidak menyebar ke daerah-daerah lain. Apalagi sekarang Asosiasi Travel Wisata tengah menyiapkan lokasi wisata Bali supaya bisa jadi katakanlah barometer atau percontohan ya, bagaimana di tengah pandemi mereka masih tetap bisa menjaga protokol kesehatan sehingga aman untuk masyarakat. Nah, koordinasi seperti apa yang terus dilakukan Pak Edi dengan Pemda setempat misalnya, karena sekarang ini Bali sepertinya memang menjadi pilot project, Pak Edi. Begini, terkait dengan Nataru, sebetulnya jujur kita masih memfokuskan diri kepada wisatawan domestik. Karena untuk wisatawan internasional, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda maskapai penerbangan asing yang ingin membuka rute ke Bali. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat ada yang membuka rutenya ke Bali untuk membawa wisatawan dari negara-negara pangsa pasar di luar negeri. Berbicara mengenai wisatawan domestik, kebiasaan yang sudah terjadi dalam Nataru, kebanyakan mereka adalah melakukan perjalanan darat. Yang dari Sumatera ke Jawa, yang dari Jawa ke Bali, itu melalui penyeberangan di Gilimanuk dan Ketapang. Nah, di sini ini barangkali pengetatannya juga harus betul-betul ketat di sini. Jangan sampai lolos di sini dengan segala kemudahan-kemudahan dan ada permainan-permainan lagi di sini yang memudahkan orang masuk membawa kendaraan masing-masing ke Bali. Jadi yang dari Jawa kalau mereka masuk ke Bali sebagai wisatawan, kendaraannya, penumpangnya dan seluruh isinya harus betul-betul clean. Betul-betul sudah melewati screening yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai lolos di sini. Ini yang kita khawatirkan, karena itu akan luar biasa jumlahnya. Banyak sekali mereka bawa kendaraan sendiri. Kita nggak ngerti kendaraan itu seperti apa. Isi di dalamnya seperti apa. Yang dibawa juga seperti apa. Yang sangat paham itu adalah petugas-petugas di lapangan, terutama di tempat-tempat penyeberangan itu. Itu barangkali yang harus diantisipasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kusmedi tadi itu. Kesadaran masyarakat sendiri yang harus ditingkatkan. Mereka bepergian harus dengan persiapan dan kondisi yang betul-betul sudah memenuhi persyaratan. Itu barangkali, Pak. Ya, ya Pak Edi, dengan kata lain Anda sebetulnya tidak meragukan, artinya tidak mengkhawatirkan asosiasi perjalanan ya, tetapi yang Anda khawatirkan adalah perjalanan darat yang dilakukan oleh masyarakat pribadi, begitu ya Pak Edi? Betul, karena kalau kami di asosiasi, kami sudah siap sekali. Kami mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah. Untuk cari sertifikat CHSE, kami cari sertifikat CHSE. Ya. Untuk melengkapi sanitasi di kantor, kami lengkapi semuanya. Untuk menjaga jarak, kami atur kembali tempat kerja kami dengan jarak. Transport pun kita rubah sistem transport dari 50 menjadi 25, hanya 50% saja. Semua kita lakukan itu. Oke, nah Pak Kusmedi, apa yang bisa dilakukan ya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena memang Satgas juga sudah melakukan screening dan tracing yang begitu ketat sehingga dalam perjalanan pun masyarakat ya juga dipastikan aman, Pak Kus. Iya, yang tadi kita sudah sampaikan Pak
Jadi pemerintah itu sudah ketat untuk membuat semua masalah-masalah karena sudah hampir 2 tahun kita menghadapi COVID ini ya. Jadi kita juga sudah mulai hafal apa-apa yang ada terjadi terhadap COVID itu. Tetapi kita harus tahu bahwa COVID itu masih mutasi terus. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang terkena, walaupun jumlahnya sudah melandai, tapi angka kematian masih ada. Di beberapa titik masih ada angka kematian itu sendiri. Jadi yang diharapkan dari kami adalah patuhi protokol itu. Jangan pemerintah itu didesak terus dengan sebuah keinginan untuk mereka bisa diberikan keleluasaan untuk bergerak tanpa berpikir tentang keamanan serta bagaimana perluasan COVID itu bisa terjadi. Tadi saya lihat Singapura, kenapa saya selalu mengambil contoh Singapura? Singapura itu kota yang kecil, masyarakatnya tidak banyak jumlahnya, kepatuhannya tinggi, tetapi dia jebol terus. Saya baca hari ini tuh di berita banyak tenaga kesehatan mengundurkan diri untuk menjadi tenaga kesehatan. Itu kan jadi masalah besar di negara dia ketika tenaga kesehatan sudah lelah menghadapi itu. Bagaimana teman-teman bisa melihat tenaga kesehatan Indonesia sampai harus meninggal untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat, dan ketika jumlah kita segitu banyaknya, diprediksi dulu pernah awal bahwa Indonesia adalah pelayanan terjelek terhadap COVID sendiri, tetapi pelan-pelan kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik sehingga banyak negara pun sekarang berkiblat kepada Indonesia terhadap hal itu. Jadi marilah kita sama-sama sadar bahwa COVID itu masih ada, dan itu masih ada orang yang menyebar hoax yang macam-macam terhadap itu, bahwa vaksin itu begini, bahwa vaksin itu begitu dan sebagainya. Padahal dengan adanya vaksin itu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, paling tidak kita mengenal virus itu, sehingga ketika dia mencoba masuk ke dalam tubuh kita, kita mempunyai pertahanan yang sudah kenal dengan virus itu sendiri. Jadi mari kita sama-sama sadar bahwa kita masih menghadapi pandemi. Statusnya saja belum ditarik menjadi endemi, masih tetap dalam posisi pandemi. Ya, baik. Tanggapan dari Bu Umin, masyarakat ini kan sudah divaksin. Sedangkan jika sudah divaksin, maka akan meningkatkan kekebalan. Jadi meskipun terpapar, tidak parah. Ya, jadi apalagi yang harus ditakutkan. Kemudian Pak Heru, yang terpenting adalah masyarakat tetap disiplin. Jangan pernah abai terhadap protokol kesehatan. Sekali lagi, ingat negara-negara lain yang sudah mulai banyak lagi COVID-nya. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri. Kemudian pertanyaan dari Pak Herlambang, bagaimana sih masyarakat memahami hidup berdampingan dengan COVID? Ya, sebelum ke Pak Edi, Pak Kusmedi dulu untuk menanggapi. Silakan Pak Kus. Pertama saya menanggapi vaksin ya. Oke, memang vaksin itu tadi yang saya sebutkan, dia merangsang antibodi kita untuk dia bisa mengenali virus itu secara cepat. Bukan berarti kalau kita sudah divaksin terus kita kebal untuk tidak bisa terjadi sesuatu pada diri dan sampai berakhir pada kematian. Masih banyak orang sudah divaksin 2 kali, bahkan teman-teman kami dari tenaga kesehatan divaksin booster pun sudah 3 kali, masih ada yang enggak. Karena terus terang vaksin itu ada beberapa proses. Pertama adalah penyimpanan vaksinnya sendiri sampai dengan pengiriman vaksin. Vaksin itu sangat bergantung terhadap suhu. Ketika penyimpanan atau pengiriman itu tidak bisa konsekuen terhadap
suhunya, maka vaksin itu bisa rusak. Kedua, cara memasukkan vaksin itu kepada tubuh kita. Apakah sudah betul atau tidak? Walaupun semua orang sudah dilatih untuk hal tersebut, tetapi dengan jumlah yang massal banyak seperti itu, kadang-kadang adalah 1-2 yang mungkin tidak persis dengan prosedur yang ada, dan bukan berarti juga kemudian itu menjadi bermasalah, tetapi bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga, daya tahan tubuh orang itu sendiri. Apakah ketika vaksin itu dimasukkan, daya tahan tubuh orang itu sedang baik atau tidak? Kalau sedang tidak baik, maka dia tidak bisa bereaksi untuk membuat daya tahan tubuh. Juga kepada mereka-mereka yang mempunyai komorbid, misalnya punya penyakit diabetes, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit autoimun yang lainnya, belum tentu daya tahan tubuhnya muncul. Sehingga walaupun kita sudah divaksin, kita tetap dianjurkan menggunakan 3M untuk proteksi itu sendiri. Jadi tetap bukan berarti vaksin sudah segala-galanya. Berikutnya adalah, apa tadi yang terakhir Pak? Saya maaf. Ya, yang berikutnya soal memastikan protokol kesehatan hidup berdampingan dengan COVID tadi. Oh ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa mari kita memulai tidak beriklan atau berabsortensi seperti pada waktu awal, hanya gambar tentang pesan pakai masker ini, tapi kita sekarang harus meningkatkan iklan-iklan itu terhadap cara berpikir. Tadi yang saya sampaikan, kalau saya nonton itu saya mendapatkan kesenangan dan saya mendapatkan keamanan, ya saya nonton. Tapi kalau enggak, saya tunda dulu deh. Nanti kalau sudah jauh lebih aman. Nah, kondisi-kondisi yang membuka daya pikir masyarakat itu yang harusnya mulai kita ingatkan terhadap hal semacam itu. Iya, baik. Pak Edi, ada syarat khusus tidak bagi asosiasi, bagi perusahaan penyelenggara perjalanan perjalanan wisata yang mulai beroperasi menjelang Nataru ini, Pak Edi? Persyaratan khusus tidak ada, tetapi mereka yang jelas harus sudah mengikuti prosedur kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah sertifikasi CHSE tadi itu. Karena itu mencangkup kesiapan bagaimana tempat yang dikunjungi, kemudian biro perjalanan yang menangani wisatawan itu sudah betul-betul mengikuti prokes yang ditentukan. Cuman barangkali yang perlu diberi garis merah, tadi apa yang disampaikan Pak Kusmedi itu adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat banyak, termasuk juga wisatawan dan termasuk juga pelaku pariwisata. Bahwasanya vaksin tidak menjamin seseorang itu betul-betul kebal dan tidak bisa tertular COVID. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Umin tadi itu, bahwasanya kalau sudah divaksin 2 kali kita kan sudah bebas. Terus mereka seenaknya nggak pakai masker, bersentuhan dengan orang biasa saja. Nah itu yang sebetulnya sangat kekhawatiran juga. Jadi barangkali masih perlu sosialisasi kepada masyarakat banyak, bahwasanya vaksin 2 kali itu juga bukan merupakan jaminan bahwa yang bersangkutan sudah betul-betul 100% kebal terhadap COVID-19. Barangkali itu yang harus dilakukan. Sehingga kami pun dari Biro Perjalanan Wisata, walaupun kami juga sudah vaksin 2 kali, kami juga harus sadar bahwa kami belum tentu juga betul-betul bebas dari COVID-19. Sehingga mau tidak mau, kita juga memang harus hidup berdampingan dengan COVID-19, tetapi tetap mengikuti prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Barangkali itu. Iya. Pak, ada sanksi tidak Pak bagi perusahaan perjalanan wisata? Ya, sanksi dari organisasi tentunya, jika mereka melanggar ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya dalam mencegah penyebaran COVID. Yang memberikan sanksi bukan kami, Pak.
yang memberikan sanksi adalah Satgas atau pemerintah atau penegak hukum. Jadi dari asosiasi tidak ada ya Pak Edi ya? Kami paling hanya bisa memberikan peringatan, kamu belum lengkap loh vaksinmu, vaksin dulu lah. Paling begitu. Ya, Mengingatkan saja kami, Pak. Karena Ya. kami bukan penegak hukum. Ya, oke. Nah Pak Kusmedi, bagaimana memastikan ya, sekali lagi bagaimana memastikan ketika aktivitas masyarakat nanti akan meningkat di tempat-tempat wisata, kemudian di area publik lainnya, memastikan agar protokol kesehatan paling tidak 3M ini dilaksanakan dengan sangat ketat, Pak Kusmedi. Ya, kami masih punya tenaga yang kita taruh di titik dia ya. Jadi kita masih monitor ketika ada pasien yang positif di titik itu, kita masih tetap mengejar. Artinya siapa kontak erat dari orang ini tadi berada. Kemudian kami terus terang ya sangat berharap juga dengan Peduli Lindungi itu betul-betul bisa menjadi alat bantu kami untuk melakukan tracker itu sendiri. Ketika kita bisa menemukan, maka aman. Jadi kunci daripada wabah itu sebenarnya adalah menemukan kasus itu secara dini sehingga pasiennya sendiri bisa segera diobati, kemudian diisolasi, dan kontak erat yang berhubungan dengan orang itu segera bisa kita pastikan dia itu aman atau tidak. Kalau tidak, kita harus lakukan karantina dulu. Nah, ini yang sering orang jadi salah pengertian ketika harus dikarantina. Orang harus datang dari tempat satu ke tempat yang harus dikarantina. Karena justru itulah memang pencegah supaya wabah itu tidak meluas kemana-mana. Baik. Pak Kusmedi, terima kasih sudah bersama kami. Pak Edi, terima kasih juga. Siap mendukung bebas COVID ya Pak Edi ya? Siap. Baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi Dr. Kusmedi Priharto, SPOT MKes, Kasubit Tracking Satgas COVID-19 dan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Edi Sudnyoto.